Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sukobiantoro dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri, NIM 352110467 dari kelas IE 21C4. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu terkait bagaimana cara membuat kurva S. Tapi sebelum itu, saya mohon dukungannya ya teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, bagi kalian yang ingin memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa proyek yang kalian sedang awasi itu berjalan sesuai jadwal dan anggaran, kalian bisa menggunakan kurva S ini nih teman-teman. Tujuannya supaya kalian dapat memonitoring dan selain itu kurva S ini juga dapat membantu kalian dalam mengidentifikasi kegiatan secara kritis dan mengelola sumber daya supaya lebih efisien. Simak videonya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam tahap pembuatan kurva S, saya ingin sedikit memberikan pengertian apa sih kurva S. Kurva S itu dalam Microsoft Excel adalah kurva yang biasa dibuat dalam proyek pembangunan, baik gedung, fondasi, proyek lain yang berkaitan dengan ilmu sipil dan konstruksi. Pembuatan kurva S sebetulnya agak rumit karena tak hanya melibatkan harga dan keterangan transaksi, tetapi juga bobot pekerjaan itu sendiri. Kemudian, mengapa kurva proyek pembangunan disebut kurva S? Nah, proyek pembangunan yang baik itu adalah proyek yang sibuk hanya di pertengahan dan santai di awal serta akhirnya. Untuk itu kurvanya membentuk seperti huruf S, seperti pada contoh ini nih teman-teman semua. Kemudian apa sih manfaat kurva S? Manfaat dari kurva S itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu pemantauan kemajuan dari proyek yang sedang kita kerjakan nih. Kurva S memungkinkan manajer proyek untuk memantau kemajuan pekerjaan secara visual dan membandingkannya dengan rencana awal. Kemudian kurva S juga dapat digunakan untuk analisis kinerja teman-teman semua dengan membandingkan kurva aktual dengan kurva rencana. Manajer dapat menganalisis kinerja proyek, apakah lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian yang ketiga itu manfaat dari kurva S adalah perencanaan sumber daya. Kurva S dapat membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya dengan lebih efisien, sehingga waktu-waktu yang ditargetkan itu dapat tercapai teman-teman semua. Kebutuhan alatnya apa aja, orangnya berapa gitu kan, supaya dapat mencapai target sesuai dengan planning. Kemudian yang keempat adalah identifikasi penyimpangan. Nah, di sini kurva S memudahkan identifikasi penyimpangan dari rencana dan memungkinkan tindakan korektif yang tepat. Tadi dijelaskan bahwa kurva S itu ada plan dan aktual. Ketika aktualnya itu ternyata aktualnya lebih lambat, di situ kita perlu evaluasi teman-teman semua. Apakah yang harus dilakukan? Apakah penambahan SDM kah atau penambahan alat kah gitu kan? Supaya aktual atau sisa waktu yang kita punya itu dapat kita kejar tepat waktu teman-teman semua sesuai dengan planning yang sudah ditentukan di awal. Kemudian manfaat yang kelima adalah komunikasi dengan stakeholder, di mana kurva S ini alat komunikasi yang efektif untuk melaporkan status proyek kepada stakeholder. Nah, itu teman-teman semua manfaat kurva S sangat banyak ya. Jadi harapannya teman-teman semua tetap semangat nih dalam mempelajari atau menyimak tutorial pembuatan kurva S ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk pembuatan
kurva S. Dalam pembuatan kurva S ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita identifikasi dari proyek yang sedang kita kerjakan ini jenis pekerjaannya apa saja. Nah, di sini untuk proyek pembangunan gedung coffee shop Mantap Jiwa ini terbagi menjadi 10 jenis pekerjaan, dari pendahuluan sampai pekerjaan kamar mandi atau toilet. Kemudian estimasi dari tiap pekerjaan, kita harus lakukan estimasi ya teman-teman dari setiap jenis pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian kita lakukan persentase atau pembobotan. Kemudian di sini juga kita tentukan durasi dari pengerjaan. Nah, di sini untuk pengerjaan pembangunan gedung coffee shop Mantap Jiwa itu ada 16 minggu durasi pengerjaannya. Nah, di sini kita juga breakdown dari jenis-jenis pekerjaannya diselesaikan dalam beberapa minggu. Misalkan untuk pekerjaan pendahuluan kita planningkan 2 minggu selesai. Kemudian untuk pekerjaan tribun atau panggung itu 4 minggu selesai. Kemudian pengerjaan pondasi lantai dinding ini 6 minggu. Di sini kita offset ya teman-teman, karena untuk pengerjaan pondasi itu untuk pengerjaan tribun itu kan seminggu selesai, kita bisa langsung kerjakan untuk pondasinya. Jadi kita menghemat waktu cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita offset supaya pekerjaan itu tidak terjeda terlalu lama. Jadi bukannya selesai baru mengerjakan pekerjaan yang lain, selesai baru mengerjakan pekerjaan lain, itu nanti durasinya akan panjang sekali ya teman-teman semua. Kemudian untuk pengerjaan atap dan plafon itu butuh 3 minggu dan seterusnya. Nah, di sini kita lakukan pembobotan pekerjaan. Rumusnya itu adalah biaya dari tiap jenis pekerjaan itu dibagi biaya total. Nah, kita jumlahkan dulu nih teman-teman semua untuk jumlah total biayanya dengan masukkan rumus sum. Kemudian kita tarik ke bawah nih, enter. Nah, di sini kita dapatkan jumlah totalnya nih teman-teman semua. Lanjut ke pembobotan tiap pekerjaan. Tadi rumusnya adalah nilai dari tiap pekerjaan dibagi nilai total pekerjaan dikali dengan 100%. Tekan enter. Nah, kita dapat pembobotan pekerjaan untuk pekerjaan pendahuluan adalah sebesar 22% teman-teman. Kemudian ya untuk ini supaya kita nanti akan drag ya teman-teman semua, untuk rumusnya ini supaya lebih cepat. Nah, supaya nilainya betul, kita harus kunci nilai dari C16 dengan tekan F4. Nah, baru kita drag teman-teman semua. Nah, gitu. Untuk pembagian bobot pekerjaan mingguan ini kita bisa lihat. Nah, untuk pekerjaan pendahuluan ini kan ditentukan atau diestimasikan menjadi dalam 2 minggu, berarti bobot ini pendahuluan dibagi dengan 2, sehingga nanti akan mendapat nilai 11% ya teman-teman setiap minggunya. Kemudian ini sama karena bagi 2. Kemudian lanjut, ini pekerjaan tribun panggung ini dibagi dalam 4 minggu, berarti bagi 4. Kemudian nilai tiap minggunya sama ya teman-teman, sama, enter. Kemudian kita drag. Nah, selanjutnya sama, untuk ini dibagi dengan 6. Kemudian di sini masukkan sama dengan, kemudian kita drag dan seterusnya. Kemudian kita lanjut mengisi kolom mingguan. Kolom mingguan ini adalah beban
pekerjaan yang dikerjakan dalam seminggu ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum, kita pilih baris di kolom ini, kolom minggu pertama, enter, kemudian kita copy rumusnya, drag ke samping sampai ujung. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kumulatif, karena ini adalah progres atau jumlah persentase yang didapat setiap minggunya. Berarti untuk minggu pertama ini adalah sebesar 11%, kemudian minggu kedua adalah 11% ditambah dengan pendapatan atau persentase yang diselesaikan di minggu kedua, enter, sebesar 20%. Nah rumus ini kita dapat drag atau kita dapat masukkan sekali lagi ini ditambah dengan hasil minggu ketiga. Nah seperti ini teman-teman, kemudian kita drag. Nah di sini totalnya harus 100% ya teman-teman semua. Kalau nggak 100% atau kurang, lebih atau kurang, berarti ada yang keliru dalam inputan ini. Kalian harus cek kembali. Nah untuk realisasinya ini berarti pencapaian itu ya teman-teman, pencapaian aktualnya. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah kolom plan, terus di sini adalah nilai dari realisasinya aktualnya. Nah di sini misalkan saya udah buat skema skema untuk realisasinya, makanya kita copy di sini. Nah didapat seperti ini teman-teman semua ya. Kita setting ulang, kita border ya. Nah ini adalah pencapaian mingguan aktualnya. Nah pada tahapan ini kita bisa masuk ke pembuatan kurva ya teman-teman semua. Data yang diambil dalam pembuatan kurva S adalah kumulatif dari rencana ataupun aktualnya. Nah ketika kita tampilkan keduanya, nanti kita bisa melihat penyimpangan yang terjadi antara plan dengan aktual. Nah kita coba, kita masuk, kita blok dulu nilai dari kumulatif plan-nya, kemudian kita blok dari nilai kumulatif aktualnya, kemudian kita insert masuk ke chart, kemudian pilih yang ini, line with marker. Oke. Nah untuk kemudian kita setting ini, kita nggak pakai, nilai ini juga kita nggak pakai, nggak usah ditampilkan, ini juga nggak usah ditampilkan, kemudian ini juga nggak usah ditampilkan. Kemudian kita klik format plot, di sini kita no fill, terus no line ya teman-teman. Ini di sini no fill, no line. Nah sip. Teman-teman, terus kemudian kita geser, kita sesuaikan dengan dengan tampilan yang ada di tabel, kemudian kita sesuaikan, drag. Kita geser ya teman-teman. Nah oke teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kita zoom supaya terlihat. Nah seperti ini. Untuk
kurva warna biru ini adalah plan, kemudian kurva warna merah adalah aktual. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi penyimpangan, bahwa pada fase-fase awal proyek dimulai ini terjadi perlambatan ya teman-teman. Yang seharusnya itu dia target mingguannya 7,22, dia aktualnya 6, 3,32, dia aktualnya 2,5. Kemudian dia naik kembali di minggu kelima, yaitu yang harusnya targetnya 7,22 menjadi 7,5. Dia naik teman-teman semua, dia dikejar. Jadi keterlambatan 2 minggu terakhir itu dikejar di minggu kelima, kemudian dikejar lagi di minggu keenam, kemudian dikejar lagi di minggu ke-7, kemudian dikejar lagi di minggu ke-8, sehingga durasi dari pengerjaan tepat waktu teman-teman di minggu ke-16. Nah, mungkin gitu aja ya teman-teman semua untuk penjelasan terkait pembuatan kurva S. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.